Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Riva Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat pangsit Jepang atau lebih dikenal dengan nama gyoza. Cara membuatnya gampang banget, bikin sendiri lebih ekonomis dan hasilnya dapat banyak. Jadi bisa sekaligus dijadikan ide jualan. Dan gyoza ini juga merupakan salah satu menu favorit yang paling diminati pembeli, juga bisa dijadikan frozen food. Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, pastikan kalian udah cek kolom deskripsi atau klik tanda panah ke bawah yang ada di samping kanan judul. Karena di deskripsi ini aku udah cantumkan detail bahan-bahan di video. Selain itu di deskripsi ini juga udah aku cantumkan link pembelian untuk bahan baku, perintilan dapur, cookware dan juga elektronik dapur yang aku pakai di video. Nah ini linknya tinggal kalian klik aja, dan semua link ini udah aku kategorikan berdasarkan kategorinya masing-masing seperti bahan baku, perintilan dapur, cookware dan juga elektronik dapur. By the way, ini bukan aku yang jualan ya, tapi ini merupakan toko yang aku rekomendasikan ataupun toko yang pernah aku beli untuk membeli semua kebutuhan di video. Khusus untuk produk Mito elektronik dan stain cookware, pastikan kalian beli di link yang udah aku cantumkan di sini, karena ini merupakan link toko resminya stain cookware dan juga Mito elektronik yang asli ataupun yang resmi, supaya kalian mendapatkan jaminan produk yang original. Dan di link pembelian ini ada dua aplikasi marketplace yang biasa aku pakai, yaitu Shopee dan juga Lazada. Jadi silahkan dipilih berdasarkan aplikasi marketplace yang kalian punya. Untuk bahan-bahannya ini aku siapkan 500 gram daging ayam. Ini aku pakai dada ayam yang sudah difilet dan dicuci bersih. Kemudian 1 butir telur utuh, 3 siung bawang merah dan 1 siung bawang putih yang sudah digoreng, 2 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh baking powder. Kemudian 1 sendok makan minyak wijen, 100 gram tepung tapioka atau sagu, dan 200 ml air es beserta es batunya. Oke, langkah pertama kita masukin daging ayamnya ke dalam gelas chopper. Setelah itu tambahkan bawang goreng dan air es beserta es batunya. Kemudian kita tutup dan pasang mesin chopper di atasnya. Kemudian kita haluskan sampai daging ayamnya benar-benar halus. Seperti biasa untuk menghaluskannya ini aku gunakan chopper andalan aku dari Mito Chiba seri CH200 yang aku fungsikan sebagai blender. Chopper ini dilengkapi dengan triple blade atau 3 mata pisau yang dijamin super duper tajam banget. Jadi kalau untuk menghaluskan daging kayak gini cukup hitungan detik aja dagingnya udah bisa langsung halus banget. Oke, kalau dagingnya udah halus langsung aja kita tambahkan bumbunya seperti minyak wijen, saus tiram, garam, kaldu bubuk, lada bubuk, baking powder, dan telur utuh. Kemudian kita tutup dan pasang lagi mesin chopper di atasnya, lalu kita aduk sampai tercampur rata. Nah biasanya adonan ini kalau udah ditambahkan garam dan kaldu bubuk, teksturnya akan mengental dengan sendirinya. Jadi ini di blender sampai teksturnya benar-benar mengental. Nah kalau teksturnya udah mengental, kemudian baru kita tambahkan tepung tapioka. Langsung aja tepung tapiokanya kita tambahkan semua ke dalam gelas chopper. Kemudian di blender lagi sampai tercampur rata. Kalau benar-benar udah tercampur rata, langsung aja kita tuangkan ke dalam wadah yang udah disiapkan. Kemudian tambahkan 1 buah wortel yang sudah diparut dan diaduk lagi sampai tercampur rata. Langkah berikutnya kita akan buat kulit gyoza. Ini aku siapkan 100 gram tepung terigu, 100 gram tepung maizena, dan 150 ml air panas. Langsung aja kita satukan dulu bahannya, yaitu tepung terigu dan tepung maizena ke dalam wadah yang udah disiapkan. Kemudian tambahkan sedikit garam, lalu diaduk sampai tercampur rata. Baru kita tuangkan air panas. Dan ini aku gunakan air panas biasa, bukan air mendidih.
Setelah itu diaduk sampai tercampur rata dan kita ganti mengaduknya dengan menggunakan tangan dan diuleni sampai kalis. Nah, kalau udah kalis kayak gini, langsung aja kita gilas dengan menggunakan rolling pin sampai teksturnya benar-benar tipis. Kalau adonannya udah tipis, langsung aja kita cetak. Ini aku pakai cetakan yang diameter 7 cm. Langsung aja kita cetak semua, kemudian kita kumpulkan. Dan untuk sisa cetakannya kita kumpulkan lagi, dijadikan satu, kemudian dicetak lagi. Langkah berikutnya, tuangkan 1 sendok teh adonan ke dalam kulit dimsum, kemudian kita lipat dengan cara seperti ini. Jadi dilipat dua dulu, kemudian bagian depannya itu dirempel ke arah dalam, kiri kanannya seperti ini. Oke, kayak gini ya hasilnya, dan kita ulangi. Kita tuangkan 1 sendok teh adonan, kemudian lipat dua dan bagian kiri kanannya dirempel ke arah dalam kayak gini. Gampang banget kan caranya? Oke, kalau udah dibentuk semua kayak gini ya hasilnya. Kalau udah kayak gini, langsung aja kita masukin ke dalam kukusan. Ini kukusannya kita olesi minyak dulu supaya gak lengket, dan langsung aja kita susun rapi di dalam kukusan. Dan untuk mengukusnya, ini aku pakai kukusan yang estetik dan juga cantik, yaitu Mito Steamer STM 100. Mito Steamer ini ada 3 kukusan yang bisa disusun dan disesuaikan kalau kita mau mengukus dalam jumlah yang banyak. Untuk timernya bisa diset sampai dengan 60 menit dan bell ringnya akan menyala kalau timernya habis. Nah, setelah diputar timernya, maka lampunya akan menyala seperti ini dan akan menghasilkan uap dalam waktu 30 detik aja. Untuk kapasitas air juga bisa dilihat di sini dan bisa ditambahkan langsung sewaktu lagi pengukusan berjalan. Kualitas standar Eropa dan ketiga susun kukusan ini terbuat dari bahan plastik yang aman digunakan untuk makanan. Oke, setelah dikukus sekitar 15 menit, kita tukar ya posisi kukusannya. Jadi yang tadinya posisi kukusan di paling atas kita pindahkan ke bawah, dan yang paling bawah kita pindahkan ke atas. Dan setelah 30 menit dikukus, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Untuk mengangkatnya nggak usah pakai kain atau cempal karena ini tahan panas. Nah, kalau udah dikukus kayak gini ya hasil gyozanya. Dan kalau udah kayak gini, langsung aja kita kemas. Dan untuk mengemasnya, ini aku pakai mika ukuran 3X. Satu mika ini bisa menampung 8 gyoza. Kemudian tambahkan masing-masing 1 bungkus sambal taichan. Untuk resepnya udah aku upload di video sebelumnya, atau bisa kalian klik link yang ada di pojok kanan atas ini. Untuk harga jualnya, 1 mika ini bisa kalian jual antara harga 15.000 sampai dengan 20.000 rupiah. Silahkan disesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, gyoza yang sudah dikukus bisa disimpan di kulkas tahan sampai dengan 1 minggu. Kalau dibekukan di freezer selama masih beku sempurna, bisa tahan sampai dengan 1 bulan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.